Oke, kita akan lanjut ke materi sekarang ya. Jadi di sini ada root. Di sini adalah root ini adalah hak akses tertinggi dari semua directory ini ya teman. Nah di sini kalian hanya belajar ingat-ingat tentang home dan user saja. Di sini file home ini adalah untuk nah jadi home ini adalah untuk di sini kita coba cari. Nah di sini home directory itu sebagai tempat penyimpanan utama bagi file data dan konfigurasi yang spesifik untuk pengguna tertentu. Jadi di sini ada penyimpanan pribadi, konfigurasi aplikasi. Misalkan di home itu ada dokumen, fitur, download. Nah seperti di file ini ya, di home. Nah ini ya teman-teman, seperti ini ada desktop, download, dokumen, fitur, musik, video. Ini adalah username yang di Windows saya ya, sama seperti Debian lah. Di sini username saya Bramjati untuk di Windows, sama seperti Windows. Nah untuk di sini ada user. Nah jadi user ini adalah untuk aplikasi-aplikasi yang terinstall misalkan di Debian atau Windows. Nah kita coba contohkan di Windows. Nah di sini di OSC ya. Nah di OSC. Lalu di user. Nah username saya kan Bramjati Nugroho. Nah di sini untuk file download, aplikasi-aplikasi yang terinstall itu di sini semua teman-teman. Nah jadi seperti itu. Lalu di sini juga ada etc ya teman-teman. Di sini tidak ada, jadi etc itu adalah untuk konfigurasi sebuah Linux ya. Jadi konfigurasi network, misalkan di sana kita konfigurasi di sana, begitu teman-teman. Oke, mungkin kita akan lanjut ya. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bram IT Expert. Di sini kita akan membahas materi sekarang ya. Kita coba login ke Debian, lalu ke passwordnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang CD, password, maksudnya CD, LS, dan PWD ya. Nah, kita coba CD dulu. Nah, CD itu untuk pindah directory ya teman-teman. Jadi misalkan kita ada directory home ya, kita coba PWD. Nah ini PWD-nya saya itu berada di directory home Bramjati, di user home, di home user Bramjati. Nah ketika ketika dipindahkan menjadi LS, nah misalkan kita LS ya, nah ini itu kita itu ada file
txt atau yang sudah kita buat menggunakan touch. Nah, di file home Bramjati ini ada file teks ya di sini. Nah, di situ kita coba ke cd, misalkan cd etc. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke file directory etc ya, kita ls. Nah, di sini ketika di etc ini adalah, ketika di ls ini adalah isi file dari etc, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita coba untuk passwd, maksudnya pwd ya, pwd. Nah, di sini kita sedang berada di directory etc. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi sekarang. Jadi di sini kita menjelaskan absolut dan relatif. Nah, di sini ketika diserut nih. Nah, ketika kita berada di home, lalu kita tidak menggunakan slash ketika ingin ke si user, atau istilahnya etc lah, ini istilahnya etc. Nah, kita coba praktekkan di sini ya, di Debian. Nah, di sini kita coba login, lalu berapa. Nah, di sini kita akan, misalkan kita cd home, cd home. Nah, di sini ketika kita tidak menggunakan slash ya, ini tuh yang dinamakan absolute, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa ke directory home. Nah, lalu kita akan ke, misalkan ke ini, ke srv atau tmp. Kita coba tmp, cd tmp, atau kita cd kita coba cari dulu. Nah, kita coba pwd. Nah, di sini kita coba ya, kita coba cd slash home. Kita clear dulu lah, clear. Kita cd slash home, lalu kita isi, bayangkan tmp itu slash Bramjati. Nah, kita coba tidak memakai slash, cd Bramjati. Nah, ketika di cd Bramjati, untuk di home-nya itu pasti langsung tidak ada. Kita coba ke etc ya, kita masuk ke root dulu. Nah, di sini kita coba cd. Nah, cd itu ini itu kita coba pwd. Nah, kita berada di directory root karena garis garing ini. Nah, lalu kita coba cd etc. Nah, di sini cd etc itu tidak ada karena kita tidak memakai istilahnya itu slash ya. Coba pakai slash. Nah, ini dinamakan absolute ya. Ini yang dinamakan absolute. Kita coba tidak memakai slash, cd etc. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita coba istilahkan cd slash etc. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini ini close dulu. Oke. Nah, kita coba cd slash etc. Nah, di file di directory etc itu ada apa saja? Kita coba lihat di Google.
Nah ini ya, nah ini etc, coba cari yang lain. Nah, nah di sini kan, di sini tuh user ya teman-teman. Di sini tuh ada user. Kita coba ke cd dulu, mengembalikan cd user. Nah di sini tidak ada, kita coba cd usr. Nah di sini kita coba menggunakan relatif, ini ya, perintah relatif, yaitu menggunakan, tidak menggunakan slash, yaitu cd etc. Nah di sini tidak ada, kita coba ls dulu. Nah di sini ada ini ya, kita coba cdbin. Nah ini tuh ketika misalkan di sini kita ke usr cd/usr. Nah ketika di /usr ini kalian bisa menggunakan relatif, yaitu dengan cd, misalkan kita mau ke bin, cd bin, tidak menggunakan slash. Lalu ketika usr mau ke home, itu kalau itu harus menggunakan absolute, yaitu menggunakan slash, cd/home. Nah cd/home ini mau ke Linux misalkan. Nah jadi kalau ke Linux itu ketika berada di directory home itu tidak usah menggunakan slash ya, yaitu menggunakan relatif, jadi tidak menggunakan slash. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita coba jelaskan. Nah di sini kita coba jelaskan tentang, di sini ada tentang spesial karakter. Nah seperti yang saya jelaskan kemarin ya teman-teman, untuk tanda galing seperti ini ya. Nah ini itu directory, kita sedang berada di directory home. Bagaimana caranya? Kita coba cek dengan pwd. Nah di sini kita berada di directory home root. Nah kita coba ke cd Bramjati, cd misalkan cd. Nah kita coba cd saja, coba cd titik lalu cd tidak mau menggunakan perintah exit. Nah kita sudah exit dari root, kita coba clear. Nah kita istilahkan di sini exit dulu ya. Nah kita istilahkan di user Bramjati, untuk tanda dolar ini kita itu berada di file directory root, file directory home. Kita coba pwd. Nah di sini kan di user itu untuk directory home-nya itu home Bramjati, berbeda dengan root. Untuk ininya, nah untuk rootnya itu untuk perintah direktorinya itu tidak berbeda dengan si user Bramjati. Untuk directory root itu untuk defaultnya yaitu kita coba pwd, kita coba cd. Nah di sini lalu pwd. Nah ini kan ini itu ada tanda galing. Nah itu ini tuh directory si rootnya. Jadi ini adalah directory home/root. Jadi ini berbeda dengan si directory si Bramjati, user Bramjati ini ya. Jadi default si directory root itu yaitu /root. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi, yaitu dengan membuat file dengan perintah touch.
Kita coba exit dulu ya, keluar dari root, kita coba ls. Nah, di file user Bram Jati ya, di sini itu ada beberapa ya, ada bram123.txt, bramjet.txt, ada bram.txt. Kita coba touch bramjati.txt, lalu ls. Nah, di sini sudah terbuat bramjati. Oh, ini brajati ya, itu tidak apa-apa. Ini ada brajati, kita coba touch bramjati.txt. Nah, kita ls. Nah, di sini ada dua. Di sini ada bramjati.txt ya, di atas ini. Nah, lalu untuk di sini kan ini tuh berada di directory home bramjati ya. Nah, kita coba membuat filenya di dokumen. Caranya itu kita coba ke cd dokumen dulu ya. Oke, di sini tidak ada. Coba ls saja. Oh, atau kita coba membuat folder saja ya, mkdir dokumen, lalu cd dokumen. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita coba buat filenya di sini. Touch bramjati.txt. Oh, jangan. Kita coba jet 123.txt. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini di dokumen itu ada file 123.txt. Kita coba cd. Nah, kita coba membuat filenya dengan absolute. Caranya itu touch dokumen, touch di sini slash haji.txt. Oke, di sini kita coba touch. Nah, ini tidak memakai slash ya. Kalau slash itu absolute ya, mohon maaf. Jadi kita memakai relatif. Kita coba ls dokumen. Oke, coba ls. Nah, di sini ada kesalahan. Kita coba rm dokumen. Kita coba rm remove haji.txt. Nah, kita coba touch dokumen. Kita coba ini ya, di sini saja huhu.txt slash dokumen. Oke, kita coba huhu.txt dokumen. Ts. Oke, untuk caranya itu kita ke cd dulu ya, yaitu cd slash dokumen. Untuk yang berwarna biru itu folder ya, teman-teman. Nah, kita jangan memakai slash. Nah, di sini kita coba touch hh.txt ls. Nah, di sini ada dua. Jadi seperti itu ya untuk perintah benarnya untuk di Debian 12. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi sekarang. Nah, kita coba clear dulu ini. Nah, di sini kita coba akan menjelaskan tentang ls advance ya. Nah, kita coba di user bramjati, kita coba ls. Nah, di sini ls itu hanya menampilkan si file dan foldernya saja. Ketika kita coba ls minta. Nah, di sini ada
lebih lengkap lagi, yaitu ada base logout, base src. Ini adalah file tersembunyi ya. Kita coba ls-l. Oh, ls-l ya, salah. Nah, di sini ada ini ya, adalah user Bramjati read write read read. Nah, di sini untuk bramjati.txt, bram.txt, dokumen who.txt. Nah, di sini adalah file-file dan username, hak aksesnya itu write write. Nah, untuk ini hak aksesnya drop read write xr. Nah, jadi ini adalah hak aksesnya. Nah, untuk user ini adalah hak aksesnya. Lalu di sini ada tanggal juga, di sini ada tanggal 30 Mei, 3 Juni ya. Ada 1 Juni. Ini adalah ketika kita mengakses, si tanggalnya itu akan berubah ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita tidak mengakses sebuah file ini ya, tanggal dibuatnya itu akan tetap, tetapi tidak dengan kita mengaksesnya. Ketika kita mengakses file tersebut, maka si tanggalnya juga berubah. Jadi seperti itu ya. Nah, kita coba gabungkan ls min la. Nah, di sini kita sudah melihat ya, untuk perintah ls min la itu adalah untuk melihat file tersembunyi dan hak aksesnya ls min l ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk materi ini ya. Kita akan lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita akan membuat directory atau folder ya. Ini sama saja. Jadi dengan perintah mkdir. Di sini kita akan ls dulu. Nah, di sini ada folder mkdir, folder atau directory dokumen. Nah, ini tuh karena tidak ada txt, karena saya sudah menghapusnya tadi. Nah, kita coba mkdir, kita membuat folder selain dokumen, yaitu kita buat folder foto, folder teks, folder txt, folder teks lah. Nah, kita coba ls. Nah, di sini sudah berwarna biru ya. Kita coba ls min l. Nah, di sini kita untuk drwr ini adalah directory. Nah, dokumen directory, folder text directory. Kita coba buat file yang bernama misalkan contoh.txt. Kita coba touch contoh.txt. Kita ls min l. Nah, di sini adalah file untuk file biasa ya, atau file yang berformat misalkan teks. Lalu ini drwr ini adalah directory atau folder. Kita bisa hapus ya contoh.txt nya. Nah, lalu di sini juga ada cara membuat directory di dalam directory. Kita coba yang folder teks ya. Kita coba mkdir folder teks slash, lalu di dalamnya ini ya. Nah, di sini kita buat directory lagi yang bernama misalkan folder teks 1, folder teks tambahan. Coba folder teks tambahan. Oke. Nah, di sini harus menggunakan spasi ya.
Kita coba ls-l. Nah, di sini ada ya, kita coba cd slash folder text ls. Nah, karena di sini tidak ada ya, karena perintah yang tadi tidak bisa, kita coba membuat directory di sini ya. Caranya mkdir folder text backup, misalkan backup. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di directory folder text ada directory folder text backup. Kita coba cd lagi, cd folder text backup. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini kita coba buat file teks ya, misalkan laptop.txt. Kita coba di touch ya, touch. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini di folder atau directory folder text backup ini ada file yang berformat dan bernama laptop.txt. Ini format file yang formatnya itu teks ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba buat sebuah file txt ya, menggunakan perintah touch, misalkan belajar 1.txt, belajar 2.txt, belajar 3.txt. Nah, di sini kita ls. Nah, kita akan copy copy file format txt ini ke folder text. Kita coba cp belajar 1.txt. Kita coba yang belajar 1.txt ke folder text. Kita coba ya. Nah, di sini kita coba ls folder text. Nah, di sini ada belajar 1.txt. Jadi seperti itu. Oke, jadi bagaimana kita agar si folder text belajar 1.txt ini agar ke home lagi, home Bramjati. Kita coba cp, lalu tujuannya yaitu folder text, lalu belajar 1.txt ini pindahkan ke /home/Bramjati. Nah, kita coba enter. Nah, kita coba ls. Nah, di sini otomatis si belajar 1 ini pindah ke si home Bramjati ini. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini saya sudah ini lagi ya. Nah, kita di sini agar cara cepatnya ya, kita coba cp lagi. Nah, si belajar 1.txt ini folder text, enter. Nah, di sini kita coba tidak menggunakan home Bramjati, kita langsung titik. Nah, karena titik ini itu langsung ke home directory Bramjati. Kita coba enter. Nah, kita ls. Nah, di sini otomatis belajar satunya itu otomatis ke home directory Bramjati ya, teman-teman. Oh ya, kita coba satu kali lagi ya. Nah, di sini cp belajar 1 folder text. Nah, di sini kita coba ls dulu, ls si folder textnya. Nah, di sini ada ya belajar 1.txt. Di sini kita coba agar nah, ini ya, kita coba si belajar 1 itu kembali lagi ke home directory.
Kita coba cp folder text belajar 1.txt titik. Nah, kita coba enter. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini otomatis belajar 1 itu akan kembali lagi ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara cepat agar si belajar 1 2 3 itu pindah ke si folder text? Caranya itu gampang. Kita coba cp, lalu kalian klik bintang, cp bintang.txt. Ini semua folder txt yang berada di folder home directory username Bramjati, kita pindahkan ke folder text. Nah, oke, sudah, kita klik saja. Kita coba ls folder text. Nah, otomatis di folder text ini ada berbagai file yang sudah di cp ya, atau sudah di copy ke belajar 1, belajar 2, belajar 3 ke folder text ya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini saya sudah ini ya. Sudah ininya. Syaratnya. Nah, di sini juga tidak memakai bintang juga, ini bisa ya teman-teman di cp halo 1, halo 2, tapi agak ribet ya. Tapi ini adalah pilihan ya. Misalkan ada halo 4. Nah, kalau ini memakai bintang itu semua teks itu akan pindah ke folder teks itu ya, teman-teman. Nah, kita coba, saya ingin si halo 1 2 3 itu misalkan belajar 1 2 3 itu pindah ke folder teks. Jadi tidak 4-5-nya itu tidak. Jadi ditulis seperti ini ya. Ditulis manual, jadi tidak dibintangin. Kalau dibintangin itu folder teksnya itu akan pindah ke folder teks ya. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oh ya teman-teman, saya lupa menyampaikan di sini, ketika ingin copy si direktorinya, kita coba ya. Kita coba ls ke cd folder text dulu. ls. Nah, di sini ada folder text backup. Kita coba cd. Nah, kita coba cd min r. Nah, cd min r ini adalah untuk mengcopy si directory ya. Kita coba si backup ini ke si home Bramjati. Kita folder, lalu folder text backup, lalu /home /Bramjati. Nah, seperti ini. Atau tidak home Bramjati, kita ganti dengan titik juga boleh. Kita coba yang home Bramjati dulu. Oke. Oh, ini bukan CD ya. Kita CP ya. CP. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba ls. Nah, di sini otomatis folder text backup itu pindah ke home directory Bramjati ya. Oke, segitu saja. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita coba lanjut ya. Kita coba clearing nih. Nah, di sini kita coba perintah mv ya. Kita akan belajar perintah mv. Jadi mv ini bisa untuk merename sebuah file, bisa juga untuk memindahkan sebuah file juga. Kita coba ya. Kita coba ls dulu. Nah, di sini ada belajar 1 2 3. Kita coba mv belajar. Misalkan kita coba touch dulu ya. Kita buat file baru. Misalkan bram.txt. Nah, lalu kita coba mv bram.txt menjadi belajar 4.txt. Kita coba ls. Nah, di sini otomatis file yang tadinya bram.txt berubah menjadi belajar 4.txt. Oke, kita coba si belajarnya lagi, belajar 4.txt ini. Kita coba lagi.
Kita coba lagi untuk diganti lagi menjadi belajar 4.txt jadi bram.txt. Nah, kita coba ls. Nah, di sini bram.txt-nya itu sudah berubah ya. Belajar yang tadinya belajar 4.txt jadi bram.txt. Oke, kita coba yang mv ya. mv bram.txt. Kita coba pindahkan ke dokumen ya. Folder teks saja ya. Folder teks. Nah, di sini oke, jadi saya kita coba dokumen folder teks ya, lalu bram.txt. Oke. Kita bram.txt, kita coba pindahkan ke folder teks. Nah, sudah bisa ya. Oke, sini kita coba ls folder teks. Nah, di sini ada bram.txt ya. Kita coba ls di sini. Nah, kita ada bedanya ya teman-teman. Jadi untuk copy dan mv itu berbeda ya. Untuk copy itu mengcopy si belajar 123 itu misalkan ke folder teks. Nah, otomatis belajar 123 itu ada di dua directory, yaitu home dan folder teks. Tetapi ketika mv ya, perintah mv lalu bram.txt itu dipindahkan ke folder teks menggunakan perintah mv, itu ketika kita di ls di home ini bram.txt itu tidak ada, jadi sudah pindah ke folder teks. Jadi istilahnya kalau di Windows ini ya, istilahnya itu dipotong ya, atau di tanda gunting itu. Nah, di sini ya ada jadi seperti copy dan potong, copy dan cut ya istilahnya. Oke, mungkin seperti itu saja materi dari saya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, di sini kita ls dulu. Nah, di sini kita coba belajar tentang rm dan rmdir. Rm itu untuk menghapus file dan rmdir untuk menghapus directory atau folder. Kita coba rm, kita coba buat file dulu, misalkan touch bram.txt. Nah, kita coba ls lagi. Nah, di sini ada ya untuk bram.txt, kita coba remove bram.txt. Kita ls lagi. Nah, di sini bram.txt-nya hilang karena sudah di remove. Dan apa bedanya dengan rmdir? Jadi remove rmdir itu remove directory. Jadi kita coba hapus belajar 123 nya itu sekaligus. Kita coba rm belajar bintang.txt. Nah, kita coba untuk bintangnya ini adalah ketika format belajar, format nama belajar, lalu di belakangnya itu ada 123, itu tidak terpengaruh asalkan format nama belajarnya ini ada. Jadi nama file yang namanya itu belajar itu pasti akan terhapus. Kita coba ya.
Nah, kita coba ls. Nah, di sini belajar.txt-nya itu tidak ada ya, karena sudah di remove. Lalu kita coba ya untuk remove directory. Kita coba remove directory untuk folder text backup. Kita coba. Oh, ini terbalik ya, folder text not empty. Oh, kita coba cd folder text backup. Oke, di sini ada file yang bernama laptop.txt. Oke, kalau gitu kita coba. Kalau gitu kita rm dulu ya, rmdir folder text backup laptop.txt. Nah, kita coba hapus dulu si laptop.txt-nya. Nah, dengan perintah remove, karena kita akan menghapus file yang bernama laptop text ya, .text. Kita coba. Oke, kita coba rmdir. Oke, sini kita coba ini ya, di sini. Oke, karena ini tidak bisa, kita coba ke cd folder text backup. Nah, di sini ada ya. Kita coba ls. Nah, di sini kan sudah tidak ada ya, karena ini sudah di remove. Oh, ini ketika di ls kita coba buat lagi ya. Kita clear saja touch laptop.txt. Kita coba buat file lagi di dalam directory folder text backup. Nah, kita coba cd lagi. Oke, ls. Nah, kita coba rm folder text backup, lalu laptop.txt. Nah, di sini file yang bernama laptop.txt yang berada di folder text backup itu tidak ada ya, teman-teman. Jadi seperti itu kita harusnya. Lalu kita coba rmdir hapus si folder text backupnya. Oke, text backupnya. Nah, kita lihat otomatis folder text backupnya itu udah ini ya, udah hilang. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.